Nggih, damel syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja, satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal nih. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah jalan. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo setunggal mawon. Ya, Pak. Niki, ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus ya, Gus. Ya jagal-jagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Oh, iya. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir. Sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya semacam harapan gitu, Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hasyim Rois Akbar, sekarang Rois Am, nanti ada istilah baru lah, tengah-tengah antara Rois Am dan Rois Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid dan kami berharap Enggak, kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai qatala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Nggak, artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang Madhohirul Jamal atau Madhohirul Jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Nah, mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Enggak yang dari Unisma. Enggak begini, ayat itu kan ditutup
wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khadir sendiri itu kamu untung enggak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel tidak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khadir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel, karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean, tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat, jadi ya tetap hidup itu. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazaahu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih, mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan 2 ya. Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhalu minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih gitu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan ya dikira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi, anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyoal Nabi Israel. Kalau nyoal diincem ribet kan.
Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir, jadi enggak itu. Ya, karonya Ali Surah resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya, makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab tidak khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan tuh tidak jawabannya di belakang ya tadi wa ma fa'altuhu an amri. Dari kata wilu malam tasti alaihi sobro. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu. Memang saya sendiri sebenarnya nggak paham itu. Jadi ya, cara bahasa Jawa deh. Wajar saya kira paham. Jadi aku deweku ya ora paham. Aku ya mau nglakoni gitu. Jadi sebetulnya ya sama-sama ada itu kan. Ini wa ma fa'altuhu an amri. Dah ya. Ya.